kasus Dinas Perhubungan jadi warning bagi setiap ASN di lingkup pemerintah Papua Barat. Puluhan jurnalis kunjungi PT Gak Nikel, lepas tukik penyu hingga tanam pohon. Selamat malam saudara, kami kembali hadir menjumpai Anda dalam berita Papua Barat hari ini, edisi Sabtu 24 Januari 2026. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya, Yanto Idorwai, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, kasus pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat menjadi warning sehingga ketika pelaksanaan suatu kegiatan di setiap perangkat daerah harus berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Hal tersebut disampaikan PLT Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat, Markus Lukas Sabarovek, usai mengikuti apel gabungan di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat pada Jumat 23 Januari 2026. Dirinya mengatakan proses yang dilaksanakan aparat penegak hukum sudah berjalan sesuai dengan aturan melalui proses penyidikan yang sudah dilaksanakan pihak Kejaksaan Tinggi. Hal ini menjadi warning bagi ASN pada Dinas Perhubungan dan juga bagi ASN di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat dalam melaksanakan setiap pekerjaan apapun harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Dari penangkapan oknum pegawai Dinas Perhubungan Papua Barat, Markus Lukas Sabarovek berharap tidak mempengaruhi kinerja Dinas Perhubungan, sehingga yang berkaitan dengan jabatan, khususnya jabatan Kepala Seksi Kepelabuhanan, selaku PLT Kepala Dinas akan menyampaikan kepada Gubernur Papua Barat melalui Sekda agar ada penunjukan pelaksana harian sambil menunggu pengisian formasi. Markus Lukas Sabarovek menegaskan bahwa dari masalah yang terjadi pada Dinas Perhubungan Papua Barat, mengingatkan ASN di Papua Barat untuk bekerja lebih hati-hati dalam mengambil keputusan dan juga setiap pekerjaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan spesifikasi yang ada. Dimulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan harus sesuai. Sehingga ketika ada audit, jangan menimbulkan masalah di kemudian hari. Semua OPD, bukan kita saja, tapi khusus kami yang kemarin ada, kita lihat semua ada masalah dalam hal ini, ya kita harus kerja lebih koordinasi lagi, hati-hati dalam hal mengambil keputusan, tetapi juga di pekerjaan itu harus memang betul-betul harus disesuai dengan spesifikasi teknis yang ada. Mungkin dari awal perencanaan sampai dengan penganggaran sampai dengan pelaksanaan harus memang sesuai dengan itu, sehingga nanti dari pihak-pihak terkait dalam hal ini mungkin audit ya eksternal misalkan BPK, tetapi juga dari internal kita dari inspektorat semua harus di dalam prosedur SOP-nya, itu prosedur dalam arti kerja sesuai dengan RAP supaya biar tidak menimbulkan masalah pada kemudian hari. Agar semua program pada Dinas Perhubungan dapat berjalan dengan baik di tahun 2026, sebagai PLT Dinas Perhubungan akan melakukan evaluasi internal sesuai dengan arahan Sekda Papua Barat dalam apel. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, puluhan jurnalis di Sorong mengunjungi perusahaan tambang PT Gak Nikel dan sekaligus melepas ratusan tukik penyu sisik ke pantai dan penanaman pohon di areal reklamasi tambang di distrik Waigeo Barat. Sebelumnya PT Gak Nikel berkolaborasi bersama jurnalis dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM mengawali tahun 2025. PT Gak Nikel menyampaikan capaian kinerja serta program tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Aima Sorong 22 Januari 2026. Dalam kegiatan tersebut, PT Gak Nikel juga menghadirkan pembicara ahli hukum Akhyar Salmi tentang peran wartawan dan LSM dalam mencegah masyarakat terjerat Undang-Undang ITE. Kegiatan yang berlangsung sehari dihadiri puluhan wartawan dan pimpinan perusahaan PT Gak Nikel, kemudian melanjutkan perjalanan menuju Pulau Gak. Korsek Legal dan External Relation Senior Manager PT Gak Nikel, Dr. Mustajir mengatakan kolaborasi antara media, LSM, dan PT Gak Nikel
terkait keterbukaan informasi. Selain itu, melalui momen silaturahmi, wartawan bisa saling mengenal satu sama lain dan saling sharing session antara pihak perusahaan. Dalam kesempatan itu, sejumlah jurnalis berkesempatan meninjau area perusahaan dan melakukan penanaman pohon untuk menghijaukan kembali lokasi tambang yang sudah direklamasi. Hal ini bertujuan bukan semata-mata terkait bagaimana keterbukaan informasi di Gas Nikel ini. Yang paling penting juga adalah bagaimana kita menjalin silaturahmi. Ya, silaturahmi di sini bukan hanya silaturahmi antara PT Gas Nikel dengan media atau LSM, tapi antar media itu sendiri, antar wartawan itu sendiri kan belum tentu setiap waktu bisa kumpul-kumpul ya. Dan momen-momen seperti ini kita bisa bersama-sama sharing session, kemudian apa yang kita bisa informasikan, kita informasikan. PT Gas Nikel juga melibatkan jurnalis untuk menyelamatkan penyu sisik. Menurut manajer PT Gas Nikel, Mustajir menyampaikan, tukik penyu sisik hingga tahun 2026 ini sudah 8.000 ekor dilepas liarkan di Pantai Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat. Mustajir menjelaskan penyu sisik salah satu hewan yang mulai punah sehingga pentingnya dijaga dan dilindungi. Ia pun mengajak warga agar tidak mengkonsumsi penyu karena hewan tersebut sudah semakin punah. Di Pulau Gak ini selain ada kegiatan pertambangan, ini juga ada kegiatan konservasi. Ya, salah satunya adalah konservasi penyu, adalah yang merupakan salah satu hewan yang hampir punah dan dilindungi oleh undang-undang. Jadi keterlibatan kita tuh mulai dari awal, bagaimana menunjukkan kepada masyarakat di Pulau Gak ini bahwa penyu itu tidak hanya ekonomis ketika telurnya dan indukannya itu dikonsumsi atau diperjualbelikan, tapi ketika ini kita tangkarkan, kemudian kita tetaskan dan melakukan pelepasan itu juga bisa bernilai ekonomi. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, saudara, membangun komunikasi yang efektif, PT Gas Nikel membangun komunikasi dengan melakukan dialog bersama insan pers Provinsi Papua Barat dan lembaga swadaya masyarakat. Bersama-sama mendengarkan ucapan selamat datang. Dalam dialog, koordinasi eksternal yang dilakukan oleh PT Gas Nikel Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya bersama insan pers dan lembaga swadaya masyarakat LSM guna membangun kedekatan emosional sekaligus memperkuat kepercayaan publik di tengah isu lingkungan terhadap aktivitas operasional perusahaan tambang nikel yang berada di Pulau Gak, Kabupaten Raja Ampat. Hal ini dilakukan agar terjadi hubungan erat antara PT Gas Nikel bersama insan pers dan lembaga swadaya masyarakat LSM. RUDD Samuel Officer Manager PT Gas Nikel mengatakan, tujuan dari rakor eksternal untuk membangun sinergi antara Gas Nikel dan insan pers dan LSM. Selain itu, dapat mempererat hubungan secara emosional. Dalam kesempatan itu, Rudi memaparkan profil perusahaan aktivitas pertambangan dan lingkungan. Kegiatan kita hari ini sesuai jadwal rundown yang sudah kami sampaikan, yang sedang berjalan saat ini, dan nanti sampai sore kita akan, hari ini sesi pertama kita akan mengikuti materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, pemateri kita. Tentunya beliau adalah seorang ahli hukum yang warawiri di media, di TV. Kalau Bapak Ibu sering nonton TV One, pasti familiar dengan beliau. Ya, kita akan mengikuti, karena kalau kemarin yang masalah proses penambangannya, target, dan juga terkait dengan pengelolaan lingkungan, pengelolaan pembayaran PPM-nya, serta bagaimana kewajiban penyetoran kepada negara. Itu nanti akan kami sampaikan pada sesi yang kedua. Dan malamnya kita tentunya ada gala dinner bersama. Terus nanti kita rehat, kita akan istirahat di hotel ini. Dan besok kita akan... Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Kita ke informasi lain.
Saudara, Persekutuan Gereja-Gereja Papua Provinsi Papua Barat menggelar ibadah syukur dan lepas sambut tahun bersama pimpinan denominasi gereja dan para hamba-hamba Tuhan. Ibadah syukur dan lepas sambut PGGP Papua Barat berlangsung pada hari Jumat 23 Januari 2026 di Aula PGGP. Suasana penuh kebersamaan dengan mengangkat tema menjadi murid Kristus yang berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Serta visi yang sangat jelas, PGGP Papua Barat mewujudkan Papua Tanah Injil Damai dan diberkati bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kegiatan ini dihadiri oleh pimpinan-pimpinan denominasi gereja, para hamba-hamba Tuhan, serta tamu undangan dari unsur pemerintah provinsi dan Kabupaten Manokwari serta TNI Polri. Dalam ibadah ini, Sekretaris Umum PGGP Papua Barat menyampaikan bahwa dari 51 denominasi gereja untuk bagaimana berada dalam satu kesatuan untuk bersekutu. Dan di tengah kelemahan manusia, Tuhan tetap buka jalan, dan di tengah ketidakpastian, Tuhan tetap memelihara umat-Nya. Nah, bicara tentang bersekutu ini, bagaimana kita mau nyatakan itu di tengah-tengah organisasi PGP, bahwa dari 51 denominasi, bagaimana kita ada dalam satu kesatuan untuk bersekutu. Dalam kesempatan ini, sambutan Gubernur Provinsi Papua Barat, dalam hal ini dibacakan staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan, menyampaikan, sebagai Gubernur Papua Barat, sangat komitmen untuk terus mendukung peran gereja dalam mengurus sumber daya manusia yang berakhlak dengan memahami bahwa pembangunan infrastruktur harus sejalan dengan pembangunan mental spiritual. Yang berbahagia, sebagai Gubernur Papua Barat, saya berkomitmen untuk terus mendukung peran gereja dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter, berintegritas, dan berakhlak mulia. Kita memahami bersama bahwa pembangunan infrastruktur fisik harus berjalan seiring dengan pembangunan mental dan spiritual. Ibadah syukur dan lepas sambut tahun baru ini juga menjadi wadah silaturahmi antar seluruh denominasi gereja di Papua Barat, sekaligus mempererat hubungan antara gereja dan pemerintah daerah dalam semangat kebersamaan. Dengan terselenggaranya ibadah syukur dan lepas sambut tahun baru ini, PGGP Papua Barat berharap seluruh gereja dan hamba Tuhan semakin solid dalam pelayanan, serta bersama-sama mendukung terciptanya Papua Barat yang damai, rukun, dan sejahtera. Yosep Hai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, Ketua Himpunan Desa Mandiri Indonesia atau HDMI Republik Indonesia baru-baru ini secara langsung meletakkan batu pertama pembangunan dapur sehat SPPG T3 yang bertempat di Kampung Gaya Baru, Distrik Momiwaren, Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat. Himpunan Desa Mandiri Indonesia atau HDMI adalah organisasi non-pemerintah berorientasi sosial yang mewadahi desa-desa di Indonesia untuk menjadi mandiri, maju, dan bermartabat. HDMI fokus pada pemberdayaan ekonomi, pangan, dan sosial, termasuk mendukung program makanan bergizi gratis (MBG) di daerah 3T. HDMI bertujuan untuk menggerakkan desa agar mampu mengelola potensi lokal, meningkatkan ekonomi dan ketahanan sosial ekologi secara berkelanjutan. Fokus kegiatan ini mendukung program pemerintah seperti makan bergizi gratis dengan melibatkan petani, nelayan, dan UMKM lokal, serta membangun satuan pelayanan pemenuhan gizi di pelosok Nusantara. Peletakan batu pertama mewakili pemerintah daerah Kabupaten Manokwari Selatan dilanjutkan dengan Ketua HDMI, Ketua Satgas, tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta perwakilan 7 kampung di Distrik Momiwaren. Kami juga sebagai pimpinan di wilayah pemerintahan Distrik Momiwaren, kami sangat mendukung dalam program ini agar bisa cepat selesai tepat waktu dan bisa dimanfaatkan untuk anak-anak dan kebutuhan di dalam masyarakat. Dan kami juga membangun hubungan kerjasama sinergi dalam wilayah adat, kepala-kepala kampung, 7 kepala kampung yang ada di wilayah Distrik Momiwaren agar berkomitmen kerjasama agar pembangunan itu bisa berjalan dengan baik dan tidak ada hambatan dalam rumah makan bergizi atau dapur makan bergizi ini agar semua bisa berjalan dengan baik.
HDMI bertindak sebagai fasilitator untuk mempercepat peningkatan status desa berkembang menjadi maju atau mandiri melalui pemberdayaan masyarakat. Untuk itu diharapkan dengan peletakan batu pertama pembangunan dapur sehat ini, masyarakat dapat mendukung dan berpartisipasi sehingga pelayanan pemenuhan gizi di tiap kampung dapat terjangkau. Hari ini melakukan peletakan batu pertama di Manokwari Selatan. Ya mudah-mudahan dengan peletakan batu pertama ini akan membawa perubahan di lokasi ini, sehingga desa-desa ini menjadi maju untuk program Pak Prabowo tentang MBG. Terima kasih. Selaku Koordinator Daerah Manokwari Selatan, Imam Syafi'i, menegaskan bahwa ini merupakan program pemerintah daerah yang harus didukung sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan yang mandiri dan sejahtera. Sehingga HDMI hadir untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di kampung-kampung dengan memberikan karya nyata. Dapur SPPG 3T rencana akan dibangun selama 3 bulan, sehingga pada bulan Agustus mendatang, Presiden Prabowo akan melaunching Dapur SPPG 3T secara bersamaan di seluruh Indonesia. Lainnya. Habis itu langsung pengelolaannya. Agustus itu sudah launching, langsung Pak Presiden akan langsung launching. Kalau di Mansur ini cepat prestasinya, kami minta Pak Ketum putus supaya Pak Prabowo datang ke sini untuk resmikan pertama di Sulawesi Selatan. Ayo kita sampaikan langsung Pak Presiden. Oleh karena itu, saya minta pembangunan 3T cepat dikebut. Tidak boleh tunda-tunda lagi. Tidak boleh dengan siapa-siapa lagi. Yang ada adalah kita kebut, kita bangun. Ini program-program pemerintah dan kita juga mendukung program-program pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan. Pak Bupati, Wakil Bupati. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Seringkali bukan tubuh kami yang membatasi, melainkan pandangan orang terhadap kami. Mereka lupa, kami juga punya mimpi. Kami juga bisa bekerja, belajar, dan berkarya. Di lapangan, di jalan. Sukseskan FIFA World Cup 2026 hanya di layar TVRI. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Polresta Manokwari menggelar rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap seorang asisten rumah tangga di Wisma Jaya, Pasar Wosi, Manokwari. Rekonstruksi berlangsung pada Kamis 22 Januari 2026. Rekonstruksi menghadirkan 3 tersangka, yaitu Luciana Lawrence, Budi Christian Gosyanto, dan Febrian Gosyanto, serta sejumlah saksi. Total 22 adegan diperagakan untuk menggambarkan rangkaian peristiwa pembunuhan. Rekonstruksi dilaksanakan di Wisma Jaya yang merupakan milik salah satu tersangka, serta di lokasi Pasir Putih sebagai tempat kejadian perkara lanjutan.
Sejumlah saksi turut dihadirkan, salah satunya Wati yang merupakan ART yang berada bersama korban saat kejadian. Wakasat Reskrim Polresta Manokwari Ibtu Syarif Marwape menjelaskan, rekonstruksi dilakukan untuk memperagakan secara rinci kronologi kejadian, mulai dari kekerasan awal hingga upaya penguburan korban di wilayah Pasir Putih. Dalam rekonstruksi terungkap, peristiwa terjadi pada Sabtu 29 November 2025 sekitar pukul 15 WIB saat korban dipukul menggunakan sapu dan kemudian dibekap dengan menggunakan bantal hingga tidak bergerak. Hari ini kita laksanakan rekonstruksi terkait kasus pembunuhan ART di Wisma Jaya. Adapun jumlah adegan yang kami peragakan hari ini kurang lebih ada 22 adegan, baik dari kekerasan pertama yang dilakukan oleh pemukulan dan satu kemudian dilanjutkan dengan pelaku membackup korban dengan bantal sampai dengan berlanjut kepada rencana pemakaman di Pasir Putih. Setelah ini kami berupaya secepat mungkin untuk melakukan tahap 1 dan pemeriksaan akhir. Tetap kami koordinasikan terkait dalam hal ini kejaksaan untuk tindak lanjutnya. Saat ini polisi masih melengkapi berkas perkara untuk segera dilimpahkan ke kejaksaan. Rekonstruksi dilaksanakan dengan pengawasan Kejaksaan Negeri Manokwari serta pengamanan ketat aparat kepolisian. Natalindo Karewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Kita ke Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Saudara Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, pada Rabu 21 Januari melepas liarkan ikan hiu di perairan Pulau Kri, Kampung Yenbuba, Distrik Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, sebagai bagian dari upaya pelestarian ekosistem laut. Melalui proses pembalakan yang panjang, ikan hiu belimbing dilepas liarkan oleh Gubernur Papua Barat Daya Lisa Kambu di perairan Pulau Kri Yenbuba Meos Mansar di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Rabu 21 Januari 2026. Dengan demikian, sejak tahun 2022 sampai tahun 2025, sudah ada 57 ekor ikan hiu belimbing yang dilepas di perairan Raja Ampat. Telur ikan hiu belimbing yang didatangkan dari Amerika Serikat melalui perjalanan panjang sekitar 40 jam di dalam box dan akan menetas setelah 4 bulan. Selain itu, proses pembalakan anak ikan hiu belimbing diberi makan kerang setiap minggu dan dilakukan pengukuran. Awalnya, ikan hiu belimbing berasal dari Raja Ampat, namun karena populasinya semakin terbatas, maka dilakukan program pembalakan kembali untuk merepopulasi kembali ikan hiu belimbing di Laut Raja Ampat. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu usai lepas liarkan ikan hiu belimbing menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pengelola konservasi ikan hiu belimbing yang telah mendedikasi hidupnya untuk melestarikan habitat ikan hiu belimbing di Raja Ampat. Gubernur mengatakan habitat ikan hiu belimbing di Raja Ampat sudah langka sehingga konservasi Indonesia melalui pemerhati ikan hiu belimbing mendatangkan telur ikan hiu belimbing dari luar negeri seperti dari Amerika dan Australia dan akan dikembangbiakkan di Laut Raja Ampat. Gubernur juga menghimbau agar masyarakat tidak melakukan penangkapan ikan yang merusak alam dengan cara penggunaan bom atau membuang sampah di laut. Puji Tuhan ya. Kalau kita ikut kronologis tadi ya cerita tadi, hiu belimbing ini dulu populasinya di sini juga banyak, tapi belakangan sudah tidak ada, tapi terbatas. Dan oleh teman-teman konservasi dan pemerhati yang lain ada gagasan untuk ini bisa mengembangbiakan dan ini mengimpor telurnya dari luar negeri.
2 yang lalu berhasil untuk pertama kalinya telur itu tiba di Sorong. Dari Kabupaten Raja Ampat, Tim Liputan TVRI melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Manokwari Jumat pagi tadi menggelar apel bersama di Pasar Sentral Sanggeng sebagai wujud penghargaan akan karya pemerintah daerah serta penghormatan kepada pedagang yang ikut mendukung perekonomian daerah. Apel gabungan sebagai wujud penghargaan akan hasil karya pemerintah daerah sehingga pasar sentral dapat terwujud, serta penghargaan kepada para pedagang khususnya mama-mama Papua dipimpin langsung oleh Bupati Manokwari. Ikut dalam apel bersama PLT Sekda Tanggamus Ayomi, para asisten dan staf ahli Bupati, pimpinan OPD serta ASN di lingkungan Pemkab Manokwari. Bupati dalam arahannya menyampaikan Pasar Sanggeng sebagai hasil karya pemerintah daerah harus dihargai lebih dulu oleh aparatur sipil negara serta menghargai para pedagang. Yang pertama adalah kita sedang menghormati dan menghargai apa yang menjadi hasil karya dari pemerintah Kabupaten Manokwari. Sebelum orang lain menghargai, ayo mari kita sendiri dulu yang menghargai apa yang kita punya hari ini yang tidak terjadi secara kebetulan. Tapi saya kira atas perjuangan Bapak Ibu semua, doa Bapak Ibu semua, apa yang kita perjuangkan tidak sia-sia, bisa berhasil. Dan mari kita coba untuk memberikan penghargaan atas apa yang sudah kita capai bersama-sama. Sekaligus ya, kita akan menghormati, menghargai mama-mama yang ada jual di pasar, dan kita ingatkan mereka pasar sudah jadi jangan berjualan di luar lagi. Ayo rame-rame masuk ke pasar. Pasar ini tidak dibangun untuk siapa-siapa, tapi pasar ini dibangun untuk mama-mama dan juga semua pedagang yang ada. Pasar ini tidak akan bermakna kalau mama-mama dan bapak-bapak tidak menggunakannya. Melalui apel bersama ini, pemerintah Kabupaten Manokwari menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di ruang-ruang publik. Salah satunya ialah Pasar Sentral Sanggeng yang memiliki peran strategis sebagai pusat perputaran ekonomi dan interaksi sosial warga. Selain apel, kegiatan juga dirangkaikan dengan peninjauan kondisi pasar guna memastikan para pedagang dan pengunjung dapat beraktivitas dengan tertib, aman, dan nyaman. Pemerintah daerah mengimbau seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga ketertiban, kebersihan, serta mematuhi aturan yang berlaku. Bupati Hermus Indah berharap Manokwari sebagai kabupaten yang telah melahirkan 4 kabupaten dapat maju menjadi contoh di segala bidang. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Sementara itu, saudara, guna terwujudnya tata kelola Pasar Sentral Sanggeng yang tertib dan tertata dengan baik, bangunan liar yang mulai dibangun oleh pedagang diperintahkan Bupati Hermus Indo untuk dibongkar. Penertiban tersebut dilakukan pada Jumat pagi usai pelaksanaan apel gabungan. Jumat pagi, usai memimpin apel bersama aparatur sipil negara di lingkup pemerintahan Kabupaten Manokwari, Bupati Hermus Indo yang didampingi pelaksana tugas sekretaris daerah serta para pemimpin organisasi perangkat daerah OPD meninjau langsung kondisi terkini Pasar Sentral Sanggeng. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan penempatan para pedagang telah sesuai, baik pada los maupun meja jualan yang telah disediakan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga melihat secara langsung sejumlah lapak yang dibangun pedagang di sisi luar pasar yang sejatinya diperuntukkan sebagai lahan hijau atau taman. Menanggapi adanya bangunan liar yang mulai dibangun di area tersebut, Bupati Hermus Indo dengan tegas memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja untuk segera melakukan penertiban dengan membongkar bangunan-bangunan tersebut. Bupati menilai pembangunan lapak di area yang tidak semestinya sangat tidak tepat karena dapat membuat wajah pasar menjadi tertib dan tidak rapi. Selain itu, kawasan pasar juga membutuhkan keberadaan taman
taman atau lahan hijau sebagai penunjang kenyamanan dan keindahan lingkungan. Guna mewujudkan pasar yang tertata dengan baik, tertib, dan aman, pemerintah Kabupaten Manokwari akan bekerja sama dengan pihak keamanan untuk turut menjaga ketertiban di area pasar. Selain itu, sebagai bentuk pengawasan, pemerintah daerah akan melakukan inspeksi mendadak atau sidak secara rutin yang dijadwalkan 1 kali dalam 1 minggu, khususnya untuk menyikapi munculnya bangunan liar di kawasan Pasar Sentral Sanggeng. Ya, kita akan inspeksi setiap minggu di tempat ini. Saya berkomitmen untuk melakukan inspeksi ke Pasar Sanggeng 1 minggu 1 kali untuk memastikan tidak ada bangunan liar di sini. Tanggung jawab keamanan di sini menjadi tanggung jawab semua pihak. Ya, kalau untuk eksternalnya, ya kita berharap ada aparat keamanan, ya TNI Polri kita akan ajak untuk akan kita renovasi pos polisi yang ada ini, kemudian untuk memastikan bisa beroperasi untuk mendukung pengamanan dari pasar ini. Tetapi juga keamanan internal, ya keamanan internal ini kita akan tugaskan juga UPT kita, terutama nanti mereka yang bertugas untuk mengelola keamanan secara internal, kemudian para pedagang, ya kita beri tanggung jawab juga untuk para pedagang kita untuk ya membentuk tim keamanan internal. Dengan langkah penertiban yang tegas dan pengawasan rutin, pemerintah Kabupaten Manokwari berharap Pasar Sentral Sanggeng dapat menjadi kawasan perdagangan yang tertata, bersih, aman, dan nyaman, baik bagi pedagang maupun masyarakat. Pemerintah daerah juga mengimbau seluruh pedagang untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan demi menjaga ketertiban dan keindahan lingkungan pasar. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, dengan kehadiran Pasar Sentral Sanggeng sebagai pusat perekonomian di Kabupaten Manokwari, Bupati Hermus Indo mengingatkan para pedagang, khususnya mama-mama orang asli Papua agar tidak lagi berjualan di emperan toko dan pinggiran jalan karena dinilai mengganggu ketertiban umum. Berjalannya waktu pembangunan Pasar Sentral Sanggeng, para pedagang khususnya mama-mama orang asli Papua berjualan di emperan toko dan di pinggiran jalan utama. Karena saat ini pasar sudah difungsikan oleh para pedagang, oleh karena itu Bupati mengingatkan agar para pedagang dapat kembali menempati pasar yang telah dibangun. Hal tersebut menjadi atensi penting Bupati Hermus Indo saat memimpin apel gabungan ASN yang berlangsung di pelantaran Pasar Sentral Sanggeng Jumat pagi. Mama-mama supaya jangan lagi berjualan di pinggir jalan, di emperan toko dan lain sebagainya. Tapi kita berharap semuanya masuk ke dalam pasar, ya, yang sudah kita gumulkan sudah ada. Orang berjualan di emperan toko itu kalau fasilitasnya tidak tersedia, betul kan? Ya, mari kita beri aplaus dulu untuk mama Papua yang ada. Ya, semua mama-mama yang hari ini sudah berkesempatan untuk berjualan di Pasar Sentral Sanggeng ini kita apresiasi semuanya. Kepada OPD teknis yakni Dinas Perdagangan Kabupaten Manokwari, Bupati Hermus Indo berharap pembagian los dan juga lapak jualan dapat dilakukan secara merata sehingga semua pedagang bisa menempatinya. Dan tentu kita berharap bahwa Kepala Dinas Perdagangan dan juga tim yang dipimpin oleh Bapak Sekda telah membagi dengan baik secara adil, ya, semua los-los dan juga ya meja-meja jualan yang ada sudah dibagi dengan baik untuk mama-mama yang ada. Pasar ini tidak dibangun untuk satu suku atau satu agama, satu ras. Tidak. Pasar ini inklusif untuk semua, berkeadilan untuk semua. Jadi semua berjualan di sini. Betul? Semua datang berjualan di sini. Ya, dulu tempat yang kita parkir ini tidak layak, mama-mama jualan di atas becek semuanya. Tapi hari ini sudah sangat layak. Ya, jadi kalau di dalam penuh mama-mama, ya saya ingatkan, kalau
di dalam sudah penuh, jangan berjualan di taman. Tapi kalau di atas aspal sini boleh dijual saja. Yang penting tidak mengganggu aktivitas yang lain-lain. Kelayakan Pasar Sentral Sanggeng saat ini berdiri megah, diharapkan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Imbauan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menata kawasan pasar agar lebih tertib, bersih, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Bupati juga menginstruksikan kepada instansi terkait termasuk Satpol PP dan pengelola pasar untuk melakukan pendekatan persuasif dan humanis dalam menertibkan pedagang. Pemerintah daerah berharap para pedagang dapat bekerja sama dan mendukung upaya penataan pasar. Dengan tertibnya aktivitas jual beli, diharapkan kawasan pasar dapat menjadi pusat ekonomi rakyat yang bersih, tertata, dan memberikan kenyamanan bagi pedagang maupun pembeli. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Kita ke Kabupaten Fakfak. Saudara, sudah 2 minggu berlalu SMA Negeri 1 Fakfak menikmati makan bergizi gratis. Program MBG di SMA Negeri 1 Fakfak berlangsung aman, lancar, dan terkendali. SMA Negeri 1 Fakfak di awal tahun 2026 baru saja menikmati jamuan makanan bergizi gratis di SMA Negeri 1, yaitu salah satu sekolah unggulan di Kabupaten Fakfak. Selain siswa-siswi, para anggota Dewan Guru juga ikut menikmati MBG. Kepala sekolah dan anggota Dewan Guru atas nama siswa-siswi mengapresiasi karya mulia Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka yang telah memprogramkan makan bergizi gratis. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Fakfak Ferdinand Hendom, makan bergizi gratis untuk SMA Negeri 1 Fakfak awal 2026 baru menikmatinya. Baik, terima kasih dari SMA Negeri 1 Fakfak Provinsi Papua Barat menyampaikan bahwa terkait dengan MBG di mana program pemerintah pusat yang sudah menyalurkan bantuan makanan bergizi untuk SMA Negeri 1 Fakfak. Dengan kami rasa terima kasih atas program pemerintah pusat yang diberikan pada kami, khususnya SMA Negeri 1 Fakfak. Kepala Sekolah Ferdinand menyampaikan sebanyak 1.200 siswa-siswi SMA Negeri 1 bersama 90 orang guru ikut menikmati makanan bergizi gratis yang diprogramkan pemerintah pusat, Presiden, dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia. Untuk peserta didik yang menerima makanan bergizi gratis ini berjumlah 1.100 siswa. Ya, termasuk Bapak Ibu Guru dari 90 Bapak Ibu Guru yang ada di SMA Negeri 1. Jadi kami merasa berterima kasih pada pemerintah pusat, dalam hari ini adalah Presiden Republik Indonesia. Jatah makan bergizi gratis yang dinikmati SMA Negeri 1 Fakfak dikelola salah satu SPPG di Kabupaten Fakfak. Diketahui kurang lebih ada 4 SPPG di Kabupaten Fakfak yang melayani siswa TK, SD, SMP, SLTA di Kabupaten Fakfak. Dari semua pelayanan yang dilakukan Kabupaten Fakfak, belum ada kendala yang terjadi di Kabupaten Fakfak, semuanya berjalan aman, lancar, dan terkendali. Frans Tamela melaporkan dari Fakfak, Papua Barat. Sementara itu, saudara, di Kabupaten Fakfak, Papua Barat ada 2 kelurahan terkendala lahan program pembangunan outlet dan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Hal tersebut merupakan pernyataan dari 2 orang kepala kelurahan yang ada di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, Eduardus Tanggahma sebagai Lurah Danaweria dan Abdur Rashid Wadjo sebagai Lurah Wagom.
Bagi mereka, program koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sangat mendukung pembangunan ekonomi lokal. Mereka siap melaksanakan serta mengawasi tahapan demi tahapan. Akan tetapi terkait lahan yang diperuntukkan membangun gerai outlet koperasi masih terkendala lahan sebab lokasi mereka padat penduduk dan tidak memiliki lahan kosong. Aduardus Tanggahma di wilayah Kelurahan Danaweria Kabupaten Fakfak tidak memiliki lahan di darat. Alternatif yang diambil adalah reklamasi pantai kalau disetujui semua pihak dan aturan membolehkan. Pembangunan gerai outlet dapat dibangun di sana. Demikian juga statement dari Lurah Wagom, Abdul Rashid Wajo kepada tim liputan TVRI dijelaskan, Kelurahan Wagom punya lokasi di samping kantor, terdapat lahan kosong untuk kebutuhan koperasi Merah Putih sangat tepat, akan tetapi lahannya harus dialih statuskan kepemilikan dari pemerintah daerah ke koperasi. Lahan tersebut tersedia kurang lebih 1.200 meter persegi. Diketahui, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Komdekskel MP merupakan inisiatif pemerintah diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Juli 2025 yang didukung dengan pembangunan sarana dan prasarana atau sarpras yang intensif untuk memperkuat perekonomian desa. Tujuan dari sarana dan prasarana ini adalah untuk menjadikan Komdekskel MP sebagai mesin bisnis desa yang aktif, mendukung akses pasar dan meningkatkan kesejahteraan warga. Frans Tamela, kontributor TVRI melaporkan dari Fakfak, Papua Barat. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Dulu saya hanya bermimpi untuk bisa bersekolah. Saya sudah putus asa mau sekolah apa gimana ya, bapak saya udah ngomong nggak usah sekolah aja, tapi guru saya menawarkan untuk di sini, terus saya tertarik jadi masuk sini. Rasa empati kita sebagai guru ke anak-anak itu semakin besar, bahwa di sekitar kita masih banyak anak-anak yang tidak bisa menikmati bangku pendidikan SMA, sehingga kita bersemangat menghantarkan mereka untuk mencapai keberhasilan yang lebih dari orang tua mereka dengan menempuh pendidikan di sekolah rakyat menengah atas. Sekolah rakyat adalah rumah harapan bagi anak-anak kita dari keluarga yang tidak mampu. Mari kita jadikan sekolah rakyat sebagai gerakan kebangkitan yang memutus rantai kemiskinan dan membuka jalan menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih Bapak Presiden, saya bisa bersekolah dengan gratis, nyaman, dan menyenangkan. Yang penting harus belajar semuanya. Belajar baik, keras, cinta tanah air, cinta negara. Sekolah rakyat membantu kami mencerdaskan anak bangsa. Generasi sehat menuju Indonesia Emas. Terima kasih Pak Presiden. Sukseskan FIFA World Cup 2026 hanya di layar TVRI. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, permintaan penerbitan paspor di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya diakui kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua Barat masih tergolong rendah. Dari jumlah petugas yang disediakan hingga layanan yang bisa diberikan menunjukkan minimnya permohonan pembuatan paspor yang bisa dilayani. Permintaan penerbitan paspor di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya hingga kini tergolong sangat minim. Dari kesiapan petugas layanan yang tersedia, masih sangat besar jumlahnya layanan yang bisa diberikan kepada masyarakat.
Kepala Kakanwil Ditjenim Papua Barat menjelaskan, rendahnya jumlah permohonan paspor dipengaruhi oleh masih terbatasnya kebutuhan masyarakat untuk bepergian ke luar negeri, serta kurangnya informasi mengenai kemudahan layanan pembuatan paspor tersebut. Di Provinsi Papua Barat ini tentunya masih kurang, maksudnya masih kurang pelayanannya. Jadi dalam hal ini mungkin saya himbau kepada saudara-saudara kita yang mungkin di wilayah Jakarta atau di wilayah mana yang padat pelayanan, silakan datang ke Provinsi Papua Barat, khususnya Kanim Sorong atau Kanim Manokwari. Kami bisa melayani saat itu juga pemberian paspor karena memang tidak terlalu banyak di sini, tidak sepadat di kota-kota lain di Indonesia. Hal ini juga berlaku bagi permintaan penerbitan paspor elektronik yang sudah diberlakukan sejak Oktober tahun lalu. Terkait permintaan baik di wilayah Papua Barat maupun Papua Barat Daya tergolong masih sangat minim. Permintaan atau pemohonan paspor elektronik itu masih sangat kurang, masih sangat rendah. Jadi silakan dari wilayah-wilayah lain yang mungkin dia punya jadwal untuk memperoleh paspor itu sudah bisa 2-3 bulan di tempat lain, silakan datang di sini, kami bisa melayani. Oleh sebab itu, Kepala Kanwil Ditjenim Papua Barat mengimbau bagi seluruh masyarakat di wilayah lain yang ingin melakukan pengurusan paspor diperbolehkan untuk datang ke wilayah Papua dan akan dilayani dengan lebih cepat dan juga lebih baik. Christina Sitinjak, TVRI Papua Barat, melaporkan. Kita ke informasi lain. Saudara, dalam rangka mendukung pagelaran Piala Dunia tahun 2026, TVRI Stasiun Papua Barat dari tim Satuan Transmisi Manokwari melakukan monitoring signal siaran digital dalam kota Manokwari maupun luar kota Manokwari. TVRI selaku pemegang hak siar Piala Dunia 2026 melalui stasiun daerah langsung bergerak cepat dalam mendukung penggelaran Piala Dunia yang digelar 4 tahun sekali. Ketua Pelaksana Transmisi dan Multiplexing Tri Lukas Taran mengatakan, monitoring sudah dilakukan sejak Kamis tanggal 22 Januari kemarin di Amban dan juga di sekitarnya, dan tim akan melanjutkan monitoring hingga ke daerah di luar kota Manokwari. Dari pantauan monitoring yang dilakukan, Ketua Pelaksana mengaku ada beberapa titik dalam kota Manokwari yang mengalami kendala seperti blank spot atau tidak mendapatkan signal siaran digital. Dijelaskannya bahwa ada beberapa titik di distrik Manokwari Utara yang tidak mendapatkan signal seperti Bakaro, Aipiri, dan beberapa di sekitar Amban Pantai. Untuk daerah seperti arah distrik Manokwari Selatan dan juga daerah Maruni dan sekitarnya juga memiliki signal yang sangat baik. Dan untuk sekitaran Warmare sampai dengan SP semua berjalan aman dan juga memiliki signal yang baik. Untuk hari ini semua bisa berjalan dengan baik. Geis Muguri, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, Yayasan Sahabat Insan Cinta Papua Barat bersama pengurus DPW Partai Nasdem Papua Barat dan Garnita Malahayati Papua Barat membagikan tas sekolah beserta alat tulis bagi anak-anak usia sekolah di Tahiti, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Pembagian ratusan tas sekolah beserta alat tulis di Tahiti, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat merupakan langkah untuk mendukung anak-anak usia sekolah dalam menggapai cita-cita. Yayasan Sahabat Insan Cinta Papua Barat menggandeng pengurus DPW Partai Nasdem Papua Barat dan Garnita Malahayati Papua Barat untuk bersama-sama turun lapangan dan melakukan aksi sosial yang langsung menyentuh masyarakat di Tahiti Rabu 21 Januari 2026. Ketua Yayasan Sahabat Insan Cinta Papua Barat, Fadel, saat diwawancarai mengatakan bahwa tujuan dalam aksi sosial ini adalah membantu kebutuhan anak-anak usia sekolah PAUD, TK, dan juga SD. Baik, terima kasih kami dari Yayasan Sahabat Insan Cinta Papua Barat dalam rangka pembagian alat tulis untuk adik-adik sekolah PAUD bertujuan untuk kami membantu dalam arti kebutuhan adik-adik yang ada di
Kabupaten Teluk Bintuni, bukan hanya saja di Kabupaten Teluk Bintuni. Kami baru saja kemarin dari Pegunungan Harapan dan Kabupaten Manokwari. Insya Allah kegiatan ini sangat mendukung sekali adik-adik untuk menjalankan segala aktivitas dalam dunia pendidikan. Sementara itu, salah satu anak penerima manfaat, Evi, sangat bergembira bersama teman-temannya dan mengungkapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan, dan tas tersebut akan dipakainya untuk pergi ke sekolah. Saya minta terima kasih sudah atas untuk cita-cita untuk pakai sekolah nanti belajar. Yang turut serta membagikan bantuan tas sekolah kepada anak-anak yaitu Korwil DPW Partai Nasdem Papua Barat Dr. Sohian Andi, Sekretaris DPW Partai Mansawan, Wakil Ketua 2 DPRP Papua Barat Syamsuddin Seknun, Ketua DPW Partai Yosia Saroi, anggota DPRK Fraksi Nasdem, serta pengurus Garnita Malahayati Papua Barat. Dari Kabupaten Teluk Bintuni, Maria Talimbekas, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, sesuai arahan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, seluruh anggota DPR di semua tingkatan diminta lebih peka terhadap persoalan masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Karena itu, fraksi Partai Nasdem menyepakati pelaksanaan sejumlah program strategis di bidang sosial kemasyarakatan. Sesuai arahan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, bahwa seluruh anggota DPR di semua tingkatan harus mampu melihat persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, terutama di daerah pemilihan masing-masing. Sehingga di dalam rapat internal fraksi Partai Nasdem telah menyepakati untuk melakukan beberapa program strategis dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan akan berkolaborasi dengan organisasi-organisasi sayap Partai Nasdem, di mana yang sudah dilakukan yaitu DPW Partai Nasdem Papua Barat sudah melakukan kegiatan sosial bersama Garnita Malahayati Papua Barat dalam pembagian paket sembako ke beberapa kabupaten di Papua Barat. Syamsuddin Seknun, Wakil Ketua 2 DPRD Papua Barat, usai kegiatan penyaluran sembako di Kabupaten Teluk Bintuni, saat diwawancarai mengatakan bahwa dalam waktu dekat Partai Nasdem bersama Badan Garpu akan melakukan kegiatan sosial bagi para pelaku ekonomi UMKM di Papua Barat. Dalam waktu dekat juga kita lagi mapping data untuk kegiatan yang sama yang akan dilakukan oleh Badan Garpu, yaitu terkait tentang pengusaha ekonomi UMKM, sehingga kita lagi menyusun sebuah agenda program untuk konsolidasi di 7 kabupaten lagi. Sehingga harapan kami bahwa ini waktu di dalam 1 tahun ini kegiatan kita itu tidak terputus. Mungkin sekaligus kami sudah laporkan kepada Korwil bahwa ketika selesai kita lakukan safari Ramadan nanti dengan kegiatan keagamaan, karena bulan Maret itu sudah masuk dalam safari Ramadan. Selesai itu kegiatan keagamaan, baru kemudian kita lanjutkan dengan kegiatan UMKM yang dipelopori oleh Garpu. Sementara itu, Syamsuddin Seknun juga menambahkan bahwa saat ini masih dalam proses mapping data agar bantuan yang diberikan tepat sasaran di kalangan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut. Yang jelas terkait tentang kuota kita inginkan sebanyak mungkin. Cuma kendala kita salah satunya itu adalah mapping data kita. Sehingga betul-betul ketika kita memberikan bantuan itu tepat sasaran. Karena bukan kali ini kita Nasdem baru melakukan kegiatan UMKM, ya. Pengurus DPW sudah melakukan hampir setiap tahun itu ada. Cuman kali ini kita akan lakukan mapping sehingga paling tidak yang pertama itu tepat sasaran pada pengusaha-pengusaha, terutama mama pinang, penjual sayur, penjual gorengan, pedagang yang menggunakan gerobak dan lain-lain, itu yang kemudian kita masih kesulitan dalam data. Jika pengurus DPD Nasdem yang ada di 7 kabupaten ini sudah merampungkan data semua, baru kita akan rasionalkan sesuai dengan kuota anggaran yang kita punya untuk kita distribusikan ke masing-masing kabupaten, dalam hal ini dikoordinir oleh DPD Nasdem.
Aksi sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh DPW Partai Nasdem Papua Barat bukan kali ini saja, namun sudah dilakukan secara terus-menerus. Partai Nasdem juga terus berkomitmen untuk terus mengawal serta melayani masyarakat yang ada di Papua Barat lewat kegiatan-kegiatan sosial. Dari Kabupaten Teluk Bintuni, Maria Telim Bekas, TVRI Papua Barat, melaporkan. Kita ke informasi lain. Saudara, komitmen sukseskan pelaksanaan dan sukses prestasi pada kegiatan PES Parawi Nasional ke-14 di Provinsi Papua Barat. Pemerintah Papua Barat menetapkan setiap kepala dinas akan menjadi pimpinan LO dari setiap provinsi yang hadir di Papua Barat. Hal tersebut disampaikan Sekda Papua Barat Ali Baham Tembong Mere selaku Ketua Umum Pelaksanaan Kegiatan PES Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Memasuki awal tahun 2026, tim kerja yang terbentuk di Papua Barat telah melaksanakan rapat bersama dan juga bertemu dengan Gubernur Papua Barat untuk menyampaikan progres yang telah dilaksanakan sejak tahun 2025 hingga awal tahun 2026. Sekda Papua Barat saat diwawancarai mengatakan, pertemuan telah dilaksanakan dengan Menteri Agama untuk menyampaikan agar Presiden dapat hadir dalam acara pembukaan dan juga pertemuan dengan Gubernur Papua Barat untuk melaporkan kesiapan di daerah. Untuk kegiatan akan berlangsung dari tanggal 18 Juni 2026, peserta akan melaksanakan uji pentas, sedangkan acara pembukaan akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2026. Sekda komitmen dengan tekad sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi. Hal ini harus didukung oleh seluruh pihak di Papua Barat, terlebih khusus di Kabupaten Manokwari. Khusus untuk pimpinan LO yang menangani kontingen, juga tersebut diberikan kepala dinas. Hal ini dilakukan agar semua dapat langsung dipantau. Ini panitia sudah bekerja dan ya sampai dengan hari hanya tentunya kita berharap tentunya dengan tekad kita sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi, orang datang senang, selama di Manokwari senang dan pulang senang. Bahkan bila perlu meneteskan air mata karena senang, karena kesan itu kita mau lakukan itu. Ya mudah-mudahan tekad itu didukung oleh semua pihak, termasuk masyarakat dan semua, terutama ASN, karena nanti LO-nya itu kita berharap semua pimpinan SKPD itu menjadi pimpinan LO dari setiap kontingen. Kalau 38 provinsi, 38 kontingen, maka LO-nya itu adalah satu orang kepala dinas. Dengan demikian, apapun yang kemudian misalnya mereka ada kesulitan, itu mereka sebagai sumber informasi cepat untuk menangani. Misalnya air kurang, ini lampu mati, apa begitu, LO ini yang kemudian selalu komunikasikan ke panitia untuk cepat ditangani. Sekda menambahkan, untuk gedung yang akan dipakai sebagai tempat lomba sudah ditetapkan Gedung Dharma Wanita Provinsi, Gedung PKK Provinsi, Auditorium Unipa, dan juga beberapa gedung lainnya. Dalam panitia ada polisi dan punya keamanan ada di dalam rapat bersama-sama. Ya tentunya juga termasuk mereka menyampaikan protokol protap tentang kalau presiden seperti apa, seperti itu. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Ada pilihan gedung yang nanti dipakai untuk ada gedung termasuk ke Dharma Wanita, ada gedung PKK, ada Unipa, ada beberapa tempat lain disiapkan. Sekarang lagi diinventarisir dan disiapkan, ya termasuk ke. Jumlah peserta yang sudah terdata sekitar 8.000 lebih yang akan datang ke Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Jumlah tersebut diprediksi akan meningkat karena belum ditambah dengan tim penggembira di provinsi di seluruh Indonesia. Untuk transportasi, pemerintah sedang melakukan komunikasi dengan pihak Pelni dan juga pihak perhubungan untuk transportasi dan juga penginapan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua Barat hari ini, edisi Sabtu 24 Januari 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yanto Idorwai undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
TVRI, media pemersatu bangsa.